ya, kinerja guru, aktivitas pendidik, integritasnya, karakternya, itu berarti masuk topik pendidikan pada wilayah ini, personifikasi. Kemudian yang keempat, konteks belajar mengajar. Jadi aktivitas kegiatan belajar mengajar ini menjadi salah satu ranah kajian pendidikan. Kemudian yang ketiga, jika kita bertolak dari 3 unsur fungsi atau 3 fungsi pendidikan, maka ketika kita mengkaji pendidikan dari aspek fungsinya, maka kita akan ngomongin pendidikan itu fungsinya untuk apa? Melahirkan kreativitas. Sehingga ketika kita menulis atau membaca buku tentang kreativitas, berarti ini kajian tentang pendidikan. Yang kedua, pendidikan moralitas. Ketika kita membaca buku misalnya tentang pendidikan akhlak, tentang etika, ya, tentang moral, tentang karakter, ini di sini. Kemudian yang ketiga, produktivitas, hasil orang belajar. Ya, capaian, ya, produk-produk dari orang telah belajar. Ini fungsinya. Jadi itu yang saya kira menjadi sesuatu yang penting untuk bersama-sama kita pelajari. Nah, kemudian saya ambilkan dari bahan buku saya, ini yang di bab 1 itu ada. Saya membuat peta tentang lingkup kajian pendidikan ini ada beberapa. 1 ini. Jadi kalau bisa dilihat ya, saya gedekan lagi. Bisa, Pak. Oke. Jadi ini pemikiran saya. Kalau dalam perspektif yang makro, ya, lingkup kajian pendidikan itu saya petakan menjadi 1, proses mendidik. Ini lingkup kajian yang sangat luas, karena berhubungan dengan perbuatan mendidik. Kalau sudah ngomongin perbuatan mendidik, pasti akan bicara tentang siapa yang melakukan, kepada siapa. Ya kan, berarti ngomongin murid juga ini. Terus kemudian bagaimana tindakan itu dilakukan. Kapan mendidik dilakukan yang paling pas. Kapan itu bicara tentang, misalnya kalau bayi itu bagaimana, kalau anak-anak bagaimana, remaja itu begitu. Kemudian bicara prosesnya bagaimana, targetnya apa. Inilah yang berkaitan dengan proses mendidik. Ini lingkup yang sangat luas ini. Jadi kalau bicara proses itu ya bicara tentang masukannya, bicara keluarannya juga nanti, ya. Maka saya sebut ini, ruang ini sangat luas. Tidak terbatas bagaimana, ya ini. Ya. Ini. Jadi ini ruang ini sangatlah luas, tidak terbatas pada bagaimana proses mendidik itu berlangsung. Karena proses mendidik ini secara esensial itu berhubungan dengan ini, apa arahnya, targetnya, materinya, metodenya, dan lain-lain. Ini, ya, arah, target atau tujuan, materinya, metodenya, medianya, ya, dan lain sebagainya. Ini yang harus dipahami oleh kita ketika kita ngomongin tentang apa ini, lingkup proses mendidik. Ya. Kemudian yang kedua, bicara tentang evaluasi. Evaluasi itu terkait dengan proses mengukur, asesmen, menilai. Ya. Dalam proses evaluasi ini dilakukan apa yang saya sebut dan istilah pengukuran dan penilaian. Diukur dulu sesuai dengan standar apa tidak. Tidak akan ada nilai kalau nggak diukur dulu. Contoh, Anda akan saya kasih nilai A, B, C, apa D. Tentu diukur dulu. Diukurnya dengan apa? Saya kasih tugas. Saya kasih soal. Nah, ini diukur. Sama dengan sekolah diakreditasi. Dapat A, dapat B, apa C akreditasinya. Tentu diukur dulu. Maka ada namanya asesmen atau ada namanya akreditasi. Ya, diakreditasi itu diukur
Oh, ada 8 standar nasional pendidikan. Oh, standar proses. Proses pendidikan yang bagus jika itemnya ini. Sekolah ini diukur, diakses. Memenuhi enggak standar ini? Oh, pemenuhannya hanya 70%, maka B. Pemenuhannya di atas 85%, A. Nah, gitu begitu. Jadi, nilai itu adalah capaian atau label dari hasil pengukuran. Ya, orang diukur dulu, baru dikatakan dia gemuk, dia kurus. Diukurnya dengan apa? Timbangan. Diukurnya dengan meteran, karena yang namanya kurus gemuk itu akan dihubungkan dengan tinggi badan dan berat badan. Kan gitu ya, rumusnya kan begitu. Jangan mengatakan, yuk kurus, tapi nggak pernah diukur. Kamu kegemukan, tapi nggak pernah diukur. Nah ini, makanya pendidikan pun begitu. Kita mengkaji kualitas pendidikan, kita mengkaji kualitas guru, kita mengkaji kualitas lulusan. Tentu dilakukan dulu dengan standarisasi, diukur. Ya. Itu masuk kajian pendidikan. Yang ketiga, ya sumber daya pendidikan atau human resources. Ya, sumber daya. Sumber daya itu saya petakan ada 2. Ada sumber daya insani dan ada sumber daya material kebendaan. Atau sumber daya manusia dan sumber daya material. Sumber daya manusia berarti kan SDM atau orang, individu yang bekerja, individu yang terlibat. Ya, SDM ini ada SDM yang memproses, ada SDM yang diproses. SDM yang memproses ya guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan SDM yang diproses berarti murid, siswa, mahasiswa. Ini menjadi bagian dari kajian pendidikan, membahas inputnya, membahas potensi sumber dayanya, gurunya sarjana apa belum, sudah sertifikasi apa belum, ya. Itu adalah bagian dari kajian sumber daya pendidikan. Ini konteks manusia. Lah yang sumber daya material, gedungnya, internetnya, wifi-nya, jaringannya, sudah fiber optik apa belum, berapa bandwidth-nya, berapa WC-nya, toiletnya, ada masjidnya apa tidak, dan seterusnya. Ruangnya standar apa tidak. Nah, ini masuk sumber daya material kebendaan. Perpustakaannya, nah ini ya, laboratoriumnya, dan lain-lain. Ini sumber daya. Itu menjadi lingkup kajian tersendiri. Yang keempat adalah pengguna, user kita, pengguna layanan. Siapakah pengguna kita? Pengguna kita ya yang paling utama adalah orang tua. Kemudian institusi yang menggunakan. Kemudian yang kelima adalah lingkungan pendidikan. Ini menjadi sesuatu yang menjadi objek kajian. Kalau ngomongin lingkungan pendidikan berarti kan ada lingkungan yang ada makna luas ya. Ada lingkungan yang terkait iklim, geografis, ya, tempat tinggal, kebudayaan, ya. Ini saya kira penting. Lingkungan hakikatnya adalah tempat atau situasi di mana aktivitas pendidikan itu berjalan. Pendidikan yang dilakukan di daerah iklim tropis beda dengan yang iklim dingin sepanjang tahun, misalnya di Eropa, ya, atau panas dingin nggak menentu di daerah Timur Tengah. Nah, Indonesia di daerah yang sangat bagus, musimnya jelas, tahun dibagi 2 secara umum ya. Ini tentu berhubungan dengan milieu yang kita ciptakan. Oke, ini ya, itu lingkup kajian pendidikan yang saya pikir kita semua harus paham ya. Kita harus paham bagaimana
pendidikan ini bisa dilakukan dengan memperhatikan sekup. Kalau saya katakan sekup. Jadi ruang lingkup ini kan sekup. Jadi basis dari orang melakukan kajian pendidikan itu ya dari sini, dari objek-objeknya, ya, lingkupnya. Oke, ini melanjutkan topik perkuliahan minggu yang lalu ya. Kita harus pastikan bahwa apa yang kita pahami ini sesuatu yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ada pertanyaan sebelum saya masuk ke topik berikutnya? Pak Fauzi, mohon maaf Pak, itu yang belum gabung, mau gabung tapi belum di ACC Pak. Iya, masuknya telat ya. Kan saya, sebentar. Saya menunggu orang ini kan jadi ngajarnya terlambat nanti. Siapa lagi silakan suruh join biar cepat. Gimana? Ini sudah admit ini. Yang lain gimana? Sudah ya? Sudah semua? Wah, ini masih tangtung-tangtung ini. Wah, ini masih ada lagi. Nih, baru 40 orang, 41. Yang lain mana? Sudah 42. 42 dari 40 berapa? 7 apa 8 ini? 46, Pak. Oh, 46 ya. Masih ada 3 orang ini yang belum join ya. Dah, nanti kalau nunggu-nunggu, ya kalau saya sedang ngajar terus ada yang masuk kan memang saya nggak bisa ngadmit, Mas. Ketutup ya. Oke ya, saya lanjut ya. Pak. Pak. Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya akan masuk ke topik berikutnya tentang hakikat manusia, ya, hakikat manusia. Saya ingin bertanya. Kalau nggak ada, saya akan lanjut. Izin bertanya, Pak. Pak, izin bertanya. Ya, monggo siapa? Sofi, Pak. Ya, Mbak Sofi. Perihal yang tugas kemarin itu gimana ya, Pak? Kan disuruh ngerisum. Itu ngumpulinnya gimana, Pak? Ngumpulinnya, ya nanti saya siapkan link. Nanti Anda rajin aja ngelihat apa itu, ngelihat di E-kelas ya. Nanti kan ada tugas, nanti kan saya beri petunjuk. Kumpulkan resum topik 1, 2, 3, misalnya begitu. Ya, nanti di sana. Berarti sama Bapak belum dicantumin ya Pak di E-kelas ya? Belum saya minta, nanti mungkin setelah kuliah ini ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Untuk tugas yang ya, Pak. diketik apa ditulis ya, Pak? Aduh, kan sudah pernah ngomong saya. Saya tanya temannya, tulis apa ketik? Boleh tulis, boleh ketik ya, Pak. Boleh tulis, boleh ketik. Terserah mau diketik apa ditulis. Boleh Ketik aja, ketik. Ketik aja. Tuh, Ketik aja yang penting biar kerjain. rapi, ya. Kalau tulis tangan nanti tidak di-scan. Kamu punya scanner? Ada, Pak. Punya, Pak. Pakai HP kan? Ada, Pak. Pakai HP scannernya. Nggih, aplikasi. Pakai HP itu nanti menceng-menceng, terus burem, nanti dosennya yang pusing bacanya itu. Ya. Udah pakai ini aja, diketik. Ya, nanti tinggal di PDF, submit, upload ya. Harus pakai PDF atau boleh pakai Word sih, Pak? Boleh pakai Word kan? Kalau Word itu biasanya agak berat.
ya, lebih baik di PDF. PDF itu kan bukanya juga gampang saya, ya, bukanya gampang dan Anda submitnya juga biasanya kalau PDF lebih cepat, ya, lebih ringan, karena dibatasi itu jumlah MB-nya, ya makanya resumenya jangan panjang-panjang, ya, sesuai dengan kisi-kisi di dalam RPS. Oke? Dalam RPS kan ada topik ini yang harus dibahas tentang ini kan ada di sana. Fokuskan ke situ. Silahkan cari sumber dari mana-mana boleh. Oke ya, jangan lama-lama ngomongin ini sudah minggu yang lalu kontraknya ya. Nanti jadi nggak maju-maju kuliah kita, ngomongin tugas saja. Minggu yang lalu harusnya sudah clear itu ya. Nanti repot nanti ya. Oke, lanjut deh. Ya, kita akan masuk topik tentang hakikat kemanusiaan manusia. Ada hal yang penting saya coba tanyakan kepada Anda. Ya. Sebentar. Terlalu banyak folder jadi repot ini. Nah, saya ingin tanya ini kepada Anda. Coba, ada 4 pertanyaan ini. Siapakah manusia? Yang kedua, apa sih persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk hidup yang lain? Yang ketiga, apa keunggulan-keunggulan manusia? Yang keempat, dimensi atau aspek kemanusiaan manusia, atau apa sih yang melekat pada diri manusia? Silahkan Anda bisa renungkan dulu, ya. Anda bisa renungkan dulu. Kira-kira pertanyaan ini jawabannya apa ya? Nanti saya minta siapa yang ingin ngomong. Silakan ditulis dulu masing-masing. Gi, Pak. Ya, aja suwe-suwe. Jangan lama-lama. Sudah belum? Sudah, Pak. Baik. Silahkan. Siapa yang akan ngomong dulu?
boleh menjawab satu pertanyaan. Ya. Siapa namanya? Enggak, Pak. Siapa nama? Pengen tahu. Tapi saya jawabnya satu doang, boleh nggak, Pak? Saya tanya, siapa namamu? Rizky Maulid Lusifa, Pak. Rizky. Oke, silakan. Perbedaan manusia dengan makhluk lain. Allah berfirman di dalam surat At-Tin ayat 4 ayat 4 yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Perbedaan manusia dengan makhluk yang lain, pertama manusia memiliki akal dan pikiran. Beda dengan hewan dan makhluk lainnya. Seperti itu, Pak. Apa lagi? Saya, Pak. Ya, Saya, siapa? Pak. Saya Maratus Solihah, Pak. Oke, Maratus Solihah. Apa Mar? Jadi begini, Pak. Manusia itu merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Dan manusia itu memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya, yaitu seperti akal dan memiliki logika. Juga memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan makhluk lainnya. Dan dimensi yang melekat pada diri manusia adalah hak asasi, yaitu hak asasi manusia sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang harus dilindungi. Seperti itu, Pak. Manusia punya logika. Logika jalan nggak kalau nggak ada logistik? Hah? Tidak, Pak. Itu Tidak, Pak. Ya, Tidak bisa. kadang kalau orang begini ya, logikanya bagus, tapi gara-gara nggak ada logistik jadi nggak logis gitu. Udah, ini guyonan aja. Oh, begitu. Makasih, Pak. Ya, makasih. Maratus Solihah, mantap, bagus. Yang lain? Izin, Pak. Ya. Siapa? Manusia Sofi Aulia. Sofi? Aulia Urrahmah. Aulia Urrahmah. Ya. Manusia adalah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuan untuk berjalan di atas dua. Primata itu apa? Sebagai ciptaan dari Allah, Pak, yang melanjutkan tugas Khulafaur Rasyidin sebagai penjaga bumi, ciptaan Allah yang mempunyai akal untuk berpikir, beda dengan hewan dan ciptaan yang lainnya. Ya, gitu ya. Ya, siapa lagi? Saya, Pak. Ini baru fokus bicara tentang bedanya manusia dengan makhluk lain ini yang paling banyak. Belum bicara siapa sih manusia itu hakikatnya. Ya, siapa? Saya, Pak. Yuk. Manusia merupakan makhluk sosial ciptaan Allah, Pak. Oh, Anteng. Anteng. Anteng Ibu Rahayu. Anteng apa anteng? Anteng, Pak. Ya, anteng itu kan orang yang nggak ngapa-ngapa itu anteng. Itu di. Ya, Teng. Manusia merupakan makhluk sosial ciptaan Allah, Pak. Persamaannya dengan makhluk hidup lainnya itu sama-sama punya nyawa, terus sama-sama tumbuh dan berkembang. Perbedaannya yaitu kalau manusia itu mempunyai akal, sedangkan makhluk tidak. Makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan itu tidak punya, Pak. Terus
keunggulan manusia itu mampu mengembangkan ide-ide. Udah itu aja, Pak. Ya, bagus. Anteng itu kalau hilang N-nya jadi ateng itu. Mas Ateng. Ya, ya kan ada pelawak ateng kan. Yo, siapa lagi? Mas Ateng. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa? Tia Naswa. Siapa? Anggi. Anggi. Anggi, Pak. Ya. Ya. Keunggulan manusia. Manusia itu memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, memiliki akal budi yang luhur. Kemudian, derajatnya lebih tinggi dibandingkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Kemudian, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, manusia membutuhkan bantuan makhluk lain. Terus, apa ya? Kemudian, kelebihan manusia itu sudah dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 70. Apa isinya? Kenapa, Apa Pak? isinya? Istri Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ayat 70 dijelaskan bahwa sebentar, Pak. Ya, buka dulu Al-Qur'annya. Ya. Di situ dijelaskan artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Walaqad karramna, terus dibaca? Dibaca ayatnya. Walaqad karramna. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin Nah, itu ada kata-kata faddalna. Nah, ini kan. Faddalna. Iya, Pak. Nah, ini yang penting ini. Faddalna ala katsirin. Apa tadi? Faddalna ala kasirin mimman khalaqnal tafdila. Ya, kasirin mimman khalaqna tafdila, ya kan? Tafdila. Nggih, Pak. Nah, ini kata kunci ini. Allah yang kemudian memberikan satu justifikasi. Bahwa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami telah mengunggulkan, memuliakan manusia ala katsirin atas kebanyakan mimman dari apa yang khalaqna kami ciptakan tafdila dengan kemuliaan, keunggulan yang seunggul-unggulnya. Nah, gitu kan. Ini jadi konsep kita mengatakan bahwa yang memuliakan manusia itu siapa? Tuhan. Walaqad karramna min bani adama min zuhurihim, ya kan? Jadi kami telah sungguh kami telah memuliakan. Karramna, kami telah memuliakan. Kemuliaannya apa? Faddalna, dengan diunggulkan. Nah, gitu kan. Makanya ada istilah afdal. Afdal itu kan paling utama. Kalau faddalna, kami utamakan. Kami lebihkan. Manusia ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya. Kelebihan kemuliaan manusia itu sudah dijamin oleh Tuhan. Maka pertanyaan saya, apa sih kelebihannya? Begitu loh, Mbak. Kan gitu toh? Ini. Kan di sini. Apa sih
keunggulan manusia itu. Jadi jangan hanya kita bisa mengatakan manusianya memang unggul. Udah jelas ini justifikasi Quran, Tuhan, Allah. Tetapi kita sebagai ahli pendidikan harus tahu keunggulan-keunggulan yang Allah sebutkan faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila itu pada dimensi apa, kan gitu kan? Allah mengunggulkan apa? Oh, tadi ya, nanti ada keunggulan yang bersifat jasmani, keunggulan yang bersifat rohani, keunggulan yang bersifat akal, pikiran, kan gitu kan? Jadi ini yang saya kira penting ya. Sehingga termasuk Anda mengatakan diberikan derajat tinggi, apa yang membuat manusia punya derajat tinggi? Nah, gitu kan? Karena manusia punya ilmu. Maka ada namanya quwwatul ilmi, kekuatan ilmu. Atau quwwatul aqli, al-quwwah al-aqliyah, kekuatan akal ya. Atau al-quwwah al-fikriyah, kekuatan berpikir. Yang dalam teori neuroscience disebutkan bahwa otak manusia ketika lahir itu sudah punya antara 200 sampai 250 miliar sel. Sel otak yang bisa berkembang menjadi triliunan. Nah, ini potensi gitu kan. Potensi yang kemudian kalau ini dikembangkan, kalau ini dirangsang, difasilitasi, maka kelebihan yang Allah sebut dengan faddalna ini dalam hal otaknya saja punya miliaran saraf, sel saraf gitu kan, yang kemudian bisa sel saraf yang bisa digunakan untuk mengelaborasi atau mengembangkan, sehingga tugas sebagai Khalifatullah fil ard sekaligus sebagai Abdullah, karena manusia itu tugasnya ada dua substansinya, ada tugas sebagai seorang abid kawula ya, sebagai seorang hamba abidun yang punya tugas untuk menyembah ya kepada siapa? Ma'bud yang disembah, yaitu Allah. Menghambakan diri kepada Tuhan. Kalau manusia itu punya posisi sebagai seorang yang menghambakan diri, ya, yang menghambakan diri kepada Tuhan, maka tentu penghambaan diri itu harus berada pada posisi kesadaran. Jadi kalau saya katakan, manusia itu bisa berposisi sebagai seorang yang hamba itu kan lemah. Ya kan? Hamba itu kan orang yang posisinya manut kepada yang dikawuleni, gitu kan. Yang diagungkan, yang dimuliakan. Maka pada titik ini masih ada yang baru masuk ini. Ya, pada titik ini sebetulnya kesadaran yang paling tinggi kepada manusia. Manusia itu makhluk yang tidak boleh adigang-adigung karena kita itu ngabid, penyembah. Ya, yang punya tugas sebagai seorang Abdullah. Apa itu Abdullah? Hamba. Hamba. Gitu kan. Orang hamba Allah. Hamba itu kan seperti rewang, pembantu, manut karo majikane, ya enggak? Manut dengan tuannya. Siapa tuan kita? Allah, gitu loh. Makanya Allah sebutkan khuliqal insanu dha'ifa. Allah kita ciptakan manusia ini juga lemah, gitu loh. Karena kalau tidak dikatakan begitu, sombong kita, hanya memposisikan sebagai makhluk yang hebat. Ya, gitu tadi yang disebutkan hebat-hebatnya saja. Pada titik tertentu itu manusia lemah loh, iya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Buktinya apa? Buktinya. Enggak punya duit saja pusing kamu. Diputus cewek atau cowoknya saja seminggu enggak doyan makan kamu. Iya kan? Iya, Pak.
baru berangkat mondok, nangis di pondok. Ada yang masuk pondok nangis? Dulu Pak. Ada Pak, 2 hari nangis. Ada Amin saya. Pak. Amin. Nah, Amin Saya, Pak. 2 Pak. hari Pak. nangis Saya- lah kamu saya, ini. Pak. Ini menunjukkan kamu. Amin, Saya amin. nangisin uang, Pak. Saya nangisin uang, Pak. Nah, itu uang kok ditangisin. Memangnya kalau ditangisin uangnya terus datang. Alhamdulillah datang, Pak, dikasih ibu. Ya itu orang cengeng namanya. Ya kan? Jadi itu jelas. Jadi Anda tadi menyebut manusia itu hebat, hebat, hebat. Ada sisi lemahnya manusia ini, jangan dikira. Ya, lama-lama juga jasad kita bungkuk, tenaganya juga semakin lama bukan semakin kuat. Saya ngerasakan. Makanan apa-apa dulu masuk, sekarang saya harus sudah banyak makanan yang nggak cocok dengan perut saya. Lemah kan manusia kan? Nggak sekti kita ini. Ya kan? Jadi kalau bicara manusia itu ya makhluk hebat sekaligus masuk ke makhluk lemah, gitu loh. Gitu kan? Tetapi pendidikan ini dihadirkan untuk menguatkan yang lemah dan mengembangkan agar yang kuat ini terus aktual. You lahir itu lemah fisiknya. Ngaplang-ngaplang, ya nggak tahu ngaplang-ngaplang. Apa ada bayi lahir terus bisa guntang-gelunting, guntang-gelunting? Nggak ada, Mas. Ngomong nggak bisa, ya kan? Tangan masih begini, megang apa-apa nggak bisa. Adanya nangis, tangisannya hanya satu. Anak sedunia, bayi sedunia, nangisnya satu. Oek-oek. Nggak ada bayi Inggris, bayi Arab, nangisnya nggak ada. Itulah bahasa universal. Jadi kalau mau tahu bahasa universal itu bahasa siapa? Bahasa bayi. Tahu nggak kamu? Karena bahasa bayi adalah bahasa bawaan dari Tuhan. Kalau sudah pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ini bahasa kesepakatan manusia. Kenapa ini di kita disebut botol? Karena sepakat orang Indonesia, ini botol. Kalau orang Inggris, this is a bottle. Ya kan? Waduh botol, tapi ngomongnya botol. Ya kan? Ini kan? Hada qalamun. Iki pulpen. Ya kan? Betul nggak? Betul, Ini Pak. Betul, Pak. Betul. bukan bahasa universal itu. Ini sudah bahasa kebudayaan di mana orang tinggal. Jika dulu nenek moyang kita, orang-orang dulu bersepakat ini pacul, tahu pacul? Tahu Pak. Tahu, Sekarang tahu. orang mengatakan ini Cangkul, Pak, cangkul. ini cangkul, gitu kan? Gitu Mbak, ini cangkul. Kalau yang digunakan petani nyangkul disebut pulpen, ya kan orang mengatakan, kamu mau ke sawah bawa apa? Bawa pulpen. Kamu mau ke sekolah bawa apa? Cangkul, begitu kan? Iya, Pak. Ya, Pak. Ini persoalan filsafat kebudayaan, filsafat bahasa. Sama dengan kita bicara tentang manusia ya. Manusia itu harus kita lihat secara komprehensif sisi keunggulannya sekaligus sisi kalau kita tanya siapakah manusia, nggak boleh hanya bicara keunggulan. Kecuali kalau kita ditanya apa keunggulannya, yang ngomongin keunggulan, itu kan. Nah, jadi perspektif manusia itu macam-macam akhirnya, tergantung siapa yang melihat. Ada yang mengatakan manusia adalah Homo sapien, Homo ludens, Homo socius, Homo faber, zon politikon, ya, dan lain-lain. Ada dalam konteks pendidikan namanya Homo
manusia adalah homo educandum, makhluk yang dapat dididik dan dapat mendidik, misalnya begitu. Karena melihat perspektif yang ragam itulah akhirnya lahir. Kalau orang ekonomi yang mengatakan manusia adalah makhluk yang butuh ekonomi, homo economicus. Orang politik ya zon politikon, manusia itu licik, otak-atik. Politik itu kan makanya orang Arab mengatakan politik itu siasah. Siasah itu kan siasat, ya kan? Siasatun. Orang berpolitik itu mengatur siasat agar apa? Tujuannya tercapai, agar menang, agar berkuasa, gitu kan? Itu orang berpolitik mesti pakai siasat. Ya. Apakah siasah itu hanya urusannya dengan kekuasaan? Tidak. Mengatur pendidikan juga perlu siasah, perlu siasat. Maka ada namanya politik pendidikan. Bedakan antara pendidikan politik dengan politik pendidikan. Kalau pendidikan politik berarti materi-materi pendidikan untuk orang teredukasi secara politik. Kalau pendidikan politik pendidikan berarti kebijakan. Bagaimana kebijakan dibuat untuk mengatur pendidikan. Ya, paham ya? Itu bedanya antara politik pendidikan dengan pendidikan politik. Anda sebelum pemilu diberi penjelasan tentang undang-undang pemilu, tentang cara nyoblos, itu pendidikan politik. Hak dan kewajiban warga negara, tugas-tugas DPR, MPR, itu pendidikan politik. Tapi kalau orang ngomongin undang-undang pendidikan, bos, orang bicara tentang peraturan menteri, tentang guru dan seterusnya, atau undang-undang guru, itu semua adalah kebijakan pendidikan. Maka masuknya ranahnya adalah politik pendidikan. Oke, ya, saya lanjut. Ini kuliah mau sampai jam berapa ini? Jam 2, Pak. Jam 2 ya? Ini udah jam 2. Iya, nggak apa-apa. Saya juga Yang bilang ngawur sumpah. Nggih, Aku Pak. yang bilang susah. nggak apa-apa, nggak ngawur, tenang aja. Siapa? Yang penting kesel, leren, gitu. Baik, Pak. Pak, siapa? Ya, Pak. Mantap, Pak. Calon dosen idaman, Pak. Yo, memang idaman kok. Wah, Pak. Saya suka. Mantap. Nah, iya, kesel, leren, lapar, makan, gitu kan? Tenang Iya, aja. Pak. Udah capek. Betul sekali, Pak. Setuju. Pak, kuliahnya rampung, Pak. Selesai. Siap. Tenang aja. Ya. Oke ya, lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Ini di sini saya sebagian saya tulis ini. Manusia makhluk yang memiliki bentuk homo faber. Ya. Sekaligus sebagai homo sapien yang berpikir. Homo faber itu memiliki bentuk. Ada rupanya, ada jasadnya. Maka disebut dengan homo faber. Manusia makhluk yang punya pikiran, maka disebut dengan homo sapien. Ya. Dan macam-macam sebutan untuk mengatakan ini loh manusia. Sekaligus bahwa berbagai termasuk ini ya, ini. Manusia itu makhluk yang dapat dididik. Maka juga disebut dengan homo educandum. Ya, jadi ada homo faber, homo sapien, ada homo ludens karena butuh untuk makan, ada homo educandum, macam-macam. Ya, termasuk kalau Al-Qur'an nyebut itu tadi khuliqal insanu dha'ifa. Silakan dibuka di Al-Qur'an ada itu ya. Kami ciptakan manusia itu dhaif. Apa itu dhaif? Lemah. Ya, ini selaras dengan konsep tadi itu, konsep bahwa manusia itu adalah makhluk yang berposisi sebagai abdun, sebagai hamba, sebagai kawulo.
yang punya tugas untuk menyembah. Sedangkan pada sisi lain manusia diberikan keunggulan. Tadi walaqad karramna bani adama tadi yang wa faddalna katsirim mimman khalaqna tafdila. Allah memuliakan manusia lebih dari makhluk lain karena apa? Dia kan jadi wakil sebagai khalifah. Khalifah itu kan artinya wakil ya, pemimpin. Khalifatullah fil ardi berarti wakilnya Allah di bumi. Karena dia akan menjadi wakil yang akan menjalankan tugas-tugas memuliakan, memakmurkan dunia, maka butuh orang kuat, butuh orang hebat, butuh makhluk yang top, butuh makhluk yang bisa menjalankan tugas itu. Maka Allah tegaskan, faddalna katsirin mimman khalaqna tafdila. Itu begitu teman-teman ya. Jadi Anda harus memahami konteks ayat itu. Kalau kita hanya memahami manusia hebat, nanti sombong kita. Nggak ada yang mengerem kita. Wah, kita ini kan khalifah. Kita diciptakan Tuhan punya kuasa di dunia ini. Tapi ingat, manusia juga lemah. Manusia juga dhaif, sering lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Itu jelas Nabi mengatakan begitu. Meskipun kamu cerdas, punya pikiran, akalnya hebat, punya daya ingat, tetapi ingat, Allah juga memiliki, kamu juga memiliki tadi, mahalul khata', tempatnya salah, wanisyan, dan lupa. Salah, lupa, itu dimiliki manusia. Itu sisi kelemahan, sekaligus sisi positif. Coba, kalau kamu nggak pernah lupa, apa nggak Mas? Apa hidupnya nyaman? Coba Mas, kalau manusia tidak pernah lupa, ya, apa kita hidupnya nyaman? Enggak loh, Pak. Kayaknya enggak terbayang-bayang sama kesalahan-kesalahan nih. Banyak pikiran, Pak. Betul. Overthinking. Mau Terlalu coba overthinking. ya, kalau kamu nggak diberi kelemahan sekaligus ini kekuatan manusia, coba kalau nggak bisa melupakan sesuatu, kemarin nangis terus gitu kan, sedih terus, sekaligus gembira terus gitu, nggak bisa tidur kita ini. Orang tidur itu kan terjadi karena otak kita itu netral, ya nggak? Kalau kamu pikirannya diganggu dengan pikiran-pikiran yang macam-macam, ora iso turu, Mas. Coba kamu malam pertama di pondok tidurnya nyenyak nggak? Enggak, Pak, pengen pulang. Tidur, Nyenyak, Pak. Pak. Nyenyak banget, Pak. Soalnya dingin, Pak. Dulu Dingin pakai saya, selimut. itu kamu usianya usia mahasiswa, saya dulu usia sanawiyah. Saya mau minggat itu. Saya juga dulu sanawiyah, Pak. Nangis itu. Ditinggal diantar bapaknya, nangis itu. Nangis dan nggak ada yang nulungin itu, cuek semua di situ. Gitu kan? Nangis, mau makan sudah ada nasi, ada lauk, ya lauk seadanya gitu. Kalau Anda sekarang kan apa ada yang masak? Kamu di pondok masak? Yang masak ibu. Iya, Pak, ada, Pak. Itu nih. Masak, Pak. Zaman saya dulu itu masak sendiri. Masak sendiri. Ya, masak sendiri, bikin sambal dengan teman rebutan. Wah, jadi bagaimana nggak sedih gitu ya membayangkan. Tetapi coba pada awal-awal kamu pasti nggak bisa tidur itu, betul nggak? Kenapa? Kebayang bantalnya, gulingnya, kebayang ibunya di rumah lagi ngapa, begitu toh? Iya, Pak. Iya. Tapi sekarang sudah 1 minggu masih begitu nggak? Enggak, Pak. Malah saya senang di pondok. Enggak ada yang ngomongin. Enggak, Pak. Malah seru. Iya, kamu malah akan mengatakan, nangkene malah nggak ada yang
ngomelin gitu toh Mas. Iya. Jadi begadang kan jadi bisa, Pak. Tapi kangen diomelin, Pak. Ya, Amin, Pak. ya itu yang orang tertentu mengatakan lebih baik di sini nggak diomelin orang. Iya, gitu Pak. kan. Seneng. Iya, banyak Tapi temennya ada juga, titik, Pak. iya ada titik tertentu kamu nanti akan rindu akan omelan. Enggak, Pak. Jangan dikira. Iya bener, Pak. Belum kamu. Bener, Pak. Bener, Pak. Nggak Bener, ada. Pak. Ya tetapi yang ingin saya katakan begini teman-teman. Kenapa kok semakin kesini semakin enjoy, semakin at home dengan situasi baru? Karena kita itu punya anisian. Kita punya sesuatu yang bisa kita lupa, ya enggak? Kenapa Iya, Pak. lupa? Ya karena kita memang diciptakan Tuhan ada lupanya. Dengan hal-hal baru, ya. Kebetulan dapat teman baru yang chemistry-nya cocok, ya kan? Ya, Pak. Cocok banget, Pak. Ya, Mas Rabaya. Semakin mantap itu. Podo ngawure misalnya gitu loh. Amin, Pak. Iya. Sefrekuensi, Pak. Iya, Frekuensi. sinyalnya sama, frekuensinya sama, debleknya sama, gitu toh Mas? Jalan pemikirannya juga sama, Bener, Pak. Iya. Sinkron, Pak. Iya, ngawurnya juga sama, boleh jadi gitu kan. Jadi ini sesuatu yang kita bedah. Kita itu akan mendidik orang, Anda itu akan jadi guru, akan berhadapan dengan orang yang punya kekuatan sekaligus ada sesuatu yang memang dari sononya itu memang menjadi sesuatu yang akan mengurangi potensi itu. Harus dikuatkan itu gitu loh. Iya. Sama saya gitu. Saya ingat betul beberapa tahun yang lalu itu. Saya nganter anak sama istri saya. Antar mondok di Jogja. Lulus SD, saya antar ke Jogja. Mondok di sana. Wah, mau tak tinggal nangis anaknya. Wah, nangis itu. Wah ya, saya sebagai bapak, istri saya sebagai ibunya, ya sedih toh. Wah itu, terus pulang malam saya tinggal, udah biarin masuk. Saya pulang dari Jogja ke Purwokerto, saya nyetir. Istri saya di sampingnya itu, saya lihat itu merebus mili gitu. Mungkin kebayang gitu ya. Anak lulus SD ditinggal, ya kan? Terus kemudian ditinggal dalam posisi nangis. Nggak mau ditinggal gitu kan. Nggak mau ikut pulang lah gitu kan. ya rasanya gimana di sini kan sama kan? Kamu juga begitu, orang tuamu sama gitu kan. Nah, udah saya pulang nyopir malam sampai rumah udah malam sekali. Nah itu berbeda ketika proses-proses waktu berikutnya. Sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Pada awal-awalnya itu kalau melihat kamarnya itu kebayang. Ini biasanya anak keringkal-keringkal di kamar ini, gitu kan. Ini kosong, nggak ada orang ini, gitu kan. Kebayang, gitu kan. Ini biasanya kalau pagi-pagi sarapannya nongkrongnya di sini nih dia, gitu loh. Jadi masih kebayang sebulan, 2 bulan, 3. Kalau sudah setahun udah ini. Nah, selesai di Jogja rampung SMP, saya larikan ke Jawa Timur. Nah, saya larikan ke Jombang. Sampai sekarang masih di sana. Begitu saya antar udah beda. Anaknya ya happy. Udah ya, doain ya, gitu. Nggak ada air mata, nggak ada apa, gitu. Saya oke, kamu sehat-sehat ya, gitu. Happy-happy saja, gitu loh. Karena apa? Sudah punya kebiasaan. Kebiasaan tenang saja meskipun jauh gitu ya. Sudah berapa bulan nggak pernah tengok, paling hanya telepon, tenang-tenang aja gitu kan. Jadi Anda pun nanti akan mengalami hidup begitu karena memori kita itu sudah ada hal yang bisa dinetralisir. Sudah lupa, sudah nggak ini gitu ya. Jadi ini sesuatu yang terjadi pada manusia. Udah capek belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Lumayan ngantuk, Pak. Hawanya, Pak, ngantuk. Yang capek itu saya. Ya udah Pak, sudahi saja Pak.
Iya, Pak. Pak, capek udah ya, Pak. Ya. Nah, ini aja biar inilah. Ya. Sehat-sehat selalu, Pak. Jadi manusia itu ada 4 dimensi. Ada keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagamaan. Manusia itu ada dimensi individu. Nggak bisa tidak. You itu individu. Yang punya potensi beda dengan yang lain, ya. Yang punya keinginan, punya motivasi, semangat yang berbeda dengan yang lain. Maka pada titik ini wajar kalau manusia punya ego. Nah, yang kedua kesosialan. Manusia itu butuh orang lain. Meskipun dia individu, tapi ketika dimensi kesosialannya berkembang, dia akan tidak menjadi orang yang individual mutlak, ya, tetapi juga ada kesosialannya. Butuh orang, dibutuhkan orang, membantu orang, ya. Ini bagian dari dimensi kesosialan. Kemudian susila. Susila itu adalah punya nilai, punya moral, punya nilai baik. Orang sejahat apapun dia sadar, ada kesadaran kebaikan itu. Maka sehingga kenapa kemudian Allah mengatakan, dalam berbagai riwayat disebutkan, meskipun dosanya banyak, masih ada titik kebaikan, bisa jadi Tuhan akan mengangkat dia dari neraka. Karena ini ada dimensi ini. Yang penting dia tidak kafir, kan gitu kan? Ada kesusilaan. Saya pernah begini, saya pernah ketemu dengan, terus dimensi keberagamaan ya, nanti kita bahas. Saya pernah ketemu dengan orang, ya, dengan dengan orang itu, wis pokoknya cerita kepada saya, semua jenis kejahatan pernah dilakukan. Mau limo, wis kabeh tak lakoni. Gitu. Tahu mau limo ya? Mendem, mabuk, seterusnya. Sudah. Dia hebat itu. Anaknya itu disekolahkan di sekolah-sekolah agama. Apa yang dia katakan? Aku nggak ingin anak saya seperti saya. Ada kesadaran akan sebuah kesusilaan. Ada kesadaran akan sebuah kebaikan. Yang itu pasti dimiliki oleh orang. Makanya kita kalau melihat orang lagi melakukan ketidakbaikan, jangan langsung memvonis dia pasti akan begitu selamanya. Jangan. Karena ada dimensi kesusilaan yang melekat pada setiap manusia. Ya, maka kita kalau melihat itu, kita nggak bisa, wah ini orang jahat. Hari ini jahat, besok belum tentu. Ya, jadi ini pasti ada dimensi itu. Kemudian yang keempat, ada dimensi keberagamaan. Ada dimensi di mana manusia ini punya agama, punya nilai agama. Ya, jadi meskipun ada orang mengatakan ateis, ketika tidak ada Tuhan, berarti Tuhan itu ada sebetulnya. Kan semangatnya begitu. Oke ya, jadi melekat dalam 4 dimensi ini yang itu utuh, nggak bisa parsial. Kita mengembangkan orang dalam kacamata individu, kacamata sosial, susila, dan beragama. Baik, saya kira itu saja karena sudah capek katanya. Ya, kita ketemu minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan di screenshot. Belum? Siapa yang nge-screenshot? Ada yang nge-screenshot? Ya, sudah ya. Silakan di screenshot. Terima kasih. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah.
kasih Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya selalu Pak. Makasih. Udah keluar. Halo, halo. Halo. Biasa meeting setelah Halo, bro. dosen selesai. Habib melu ansur ora gue. Bro, madang, bro. Madang, bro. Monggo. Lanjut lah, lanjut. Dan ngasih di record ya. Kayak nyoh. Dan ngasih di record. Dalam madang urung, bro. Wes. Madang. Bro. Yang Pak madang. Madang. Kesing gawe link sih siapa? Kau sih, Bro. Dan ngasih record ya. Wingi sih sing balik di sidan siapa ya? Orang ngerti. Siapa sih yo, Jan? Kelalen kok. Sing jare arep ming Iya. pondok apa ya? Apa sih? Siapa sih yo, Jan? Tunggu. Si wingi ora melu sih siapa ya? Apa ya? Gue ora paham. Ya tulisan Al-Qasimina ya. Yang jero gua bae kok kae Rizal. Berkas truk we. Oh, wingi itu suka kamar putri kok ya. Asik yo. Fatih dikondisikan. Kebule. Waktu nutupi caup. Boleh. Kayak nonton Bang Rama madang sih dane iki. Caup. Apa ngarep lah. Kue ngajak bareng caup siapa Aflah? Kesurupan caup Fatih. Engko lah ngajak bocah kelas. Pondok Ulur. Mantap. Review. Lah sinyalnya hilang ah. Dosennya lagi madang dosennya ke. Dosen madang. Screenshot ke. Ya anak-anak. Baik anak-anak. Kita mulai makan ya. Materinya tata cara makan. Nyongket mau madang anjing. Dosennya orang baru kayaknya. Kok deleng ya, Ge? Ngisor tulisan HCN ke tulisan ana tulisan rekam ke. Apa ge maksudnya nyong bingung. Nyong maras mulane nyong deleng na pelajaran bae. Iya anjing, direkam apa ge? Kena nyong maras kok mulane nyong deleng pelajaran bae. Orang nyemat na sapa-sapa mau. Nyong pamit lah, direkam. Iyalah.